Jadi diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Kotak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Cara Bapak menanggapi kritik daripada masyarakat itu udah nunjukin kalau misalkan TNI aktif itu nggak cocok untuk kemudian masuk ke ruang sipil. Harusnya ya militer ya di militer gitu, ngurusin pertahanan dan keamanan kita yang masih sangat-sangat lemah, gampang dibobol, gampang dihack dan lain-lain sebagainya, daripada harus memasuki ruang-ruang yang seharusnya menjadi tupoksi daripada aparatur sipil negara. Satu, menolak militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil itu bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada cara-cara rakyat untuk kemudian mengawal dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan juga salah satunya adalah amanat reformasi untuk kemudian Dwi Fungsi ABRI. Dan I think Bapak juga tahu lah ya sejarah kemudian runtuhnya Orde Baru dan terlibatnya Dwi Fungsi ABRI yang melahirkan banyaknya kekerasan pada zaman itu seperti apa. Dua, kekhawatiran kita terhadap lahirnya New Orde Baru itu juga bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada refleksi kita terhadap fakta yang ada dahulu. Dan sejarah dahulu kan bukan fiksi atau dongeng ya, Pak, tapi emang ada faktanya. Tiga, kita bertanya terkait dengan bagaimana urgensi daripada revisi Undang-Undang TNI itu bukan juga tindakan kampungan, tapi bagian daripada kita meminta akuntabilitas publik. So, kalau misalkan kita ngelihat akan jabatan sipil, ibaratnya diisi oleh ASN. Kalau jabatan militer yang tugasnya buat pertahanan, keamanan, menjamin kedaulatan negara ya diisi oleh kalian gak sih? Terus kalau misalkan hari ini kalian boleh berpolitik, boleh masuk ke ruang sipil, jabatan sipil, boleh juga berbisnis, bagaimana ada di revisi Undang-Undang TNI, jadi jabatan utama kalian tuh apa gitu? Ada sebuah bahasan diam-diam yang kita nggak tahu, mungkin di dekat-dekat libur Lebaran ini akan ada sebuah pengesahan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang di dalamnya cukup banyak sekali pasal-pasal yang kontroversial dan akan menghidupkan Dwi Fungsi ABRI, akan mengancam masa depan aparatur sipil negara di negara ini. Langkahnya teman-teman tentu saja dilakukan setelah kemudian adanya perintah dari seorang Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto yang mengirimkan surat presiden kepada DPR RI untuk kemudian secepatnya membahas revisi Undang-Undang TNI yang salah satunya agar kemudian para prajurit aktif TNI ini dapat memasuki ruang-ruang dan juga jabatan-jabatan sipil. Dan you have to know kalau itu misalkan hal yang sangat dilarang dan gak boleh, dan ini juga diamini bahkan juga diwanti-wanti oleh seorang mantan presiden yakni Bapak SBY dan rentetan akademisi maupun yang lainnya. Ada beberapa poin yang sangat kontroversial, so let's talk about this. Pertama, itu adalah terkait dengan usulan perluasan jabatan sipil yang kemudian boleh dimasuki oleh para militer, terutama prajurit TNI aktif. Ini salah satu isu kontroversial banget teman-teman, karena gak cuman ngomongin soal Dwi Fungsi ABRI, tapi juga mengancam bagaimana kemudian masa depan tata kelola pemerintahan kita dan juga masa depan para aparatur sipil negara yang sampai hari ini kesejahteraan mereka masih dipertanyakan. Apalagi dengan isu penundaan pengangkatan ASN maupun PPPK kemarin. Mengatur salah satu penambahan frasa di ayat 2-nya, yaitu serta kementerian, garing, lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan juga keahlian prajurit TNI aktif sesuai dengan kebijakan atau keputusan presiden. Frasa ini, yaitu kementerian atau lembaga lain, merupakan frasa yang sangat multitafsir dan juga akan berpotensi, berpeluang besar melahirkan kebijakan-kebijakan yang suka-suka atau sewenang-wenang. Sejauh ini sih kalau misalkan ada substansi yang ngatur frasa-frasa yang perluasan kayak gini di dalam undang-undang, biasanya akan rawan banget penyalahgunaan dari implementasinya. Gak lain dan gak bukan, tentu saja ini akan sangat mengancam dan juga berisiko untuk kemudian mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan dan tentunya dapat mengarah pada dominasi militer. Enggak, bukannya kampungan, Pak, tapi ini tuh jelas-jelas penempatan militer sebebas-bebasnya dalam ruang-ruang sipil ini itu kan juga berpengaruh terhadap bagaimana masa depan tugas pokok daripada para militer ini untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara kita yang hari ini di tengah lemah-lemahnya pertahanan keamanan gitu. Maksud gue ya, sebelum double job, kenapa nggak maksimalin tugas pokok mereka, yang mana ini akan sangat-sangat merusak banget profesionalisme daripada TNI. Ini juga akan berdampak pada rancunya kewenangan atau yurisdiksi prajurit TNI yang kemudian pada sewaktu-waktu mereka terlibat sebuah tindak pidana termasuk pelanggaran HAM. Pertanyaannya di sini yang muncul adalah apakah mereka akan diadili di peradilan umum karena mereka menduduki jabatan sipil atau justru di peradilan militer, dan bagaimana mekanisme hukumnya. Sampai hari ini mekanisme undang-undang peradilan militer termasuk substansi dalam regulasinya itu cukup sangat bermasalah. Makanya banyak sekali pelarian-pelarian ketika kemudian ada prajurit yang melakukan tindak pidana, mereka tidak diadili di peradilan umum dan digeser ke peradilan militer, yang hari ini kita tahu bahwa
aspek independensinya, transparansinya, serta akuntabilitasnya cukup sangat bermasalah, juga akan semakin merusak pola organisasi dan juga jenjang daripada karir aparatur sipil negara. Dan dari dua hal, kalau sampai hari ini tuh ASN juga kita nggak sama sekali menemukan titik kesejahteraan. Dan hari ini justru ruang-ruang mereka mau diisi oleh para militer. Salah satu data yang kemudian dilansir dari Imparsial itu mencatat terdapat 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada tahun sebelumnya. Itu akan sangat mengacaukan banget pola-pola rekrutmen dan juga pembinaan karir aparatur sipil negara. Belum lagi dengan salah satu usulan untuk kemudian menghapuskan pasal larangan TNI untuk berbisnis, yang artinya kemudian setelah revisi undang-undang TNI ini lahir gitu kan, yang dibahas lebih diam, TNI boleh berbisnis. Menurut gue, seharusnya alih-alih untuk menghapus larangan berbisnis bagi TNI di dalam revisi Undang-Undang TNI, bukannya pemerintah atau negara harusnya bisa lebih berfokus dalam mensejahterakan para prajurit TNI ini, dan bukan malah mendorong mereka untuk berbisnis gitu. Jadi yang sebenarnya tugas dan pokok wewenang mereka ini apa nih? Berbisnis boleh, berpolitik boleh, masuk ke ruang-ruang sipil juga boleh gitu. Tapi pertahanan keamanan tugas mereka gitu. Jadi seharusnya DPR RI bisa mengambil sebuah sikap yang lebih progresif gitu, responsif gitu terhadap kritik dan juga penolakan yang hari ini berkembang di masyarakat. Dan ini bukan cuma sekedar opini-opini aja, tapi ada banyak sekali kajian-kajian yang kemudian dilakukan, yang disampaikan. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh tunduk pada tekanan eksekutif, right? Orba nggak pernah mati karena reformasi nggak pernah lahir. Menurut Pram, peristiwa lengsernya Soeharto pada saat reformasi itu hanyalah sandiwara belaka karena kuku-kuku Soeharto masih kuat mencengkram, baik itu di keluarga, istana, atau bahkan negara. Peristiwa ini berbeda saat 65, di mana kuku-kuku tangan kiri Soekarno dicabuti paksa oleh tentara. Makanya kan ada terjadi genosida di sana, di mana orang-orang yang dekat dengan Soekarno, di mana itu orang-orang kiri, itu dibumi hanguskan. Ideologinya, gerakannya, orang-orangnya, bahkan orang-orang yang dituduh dekat dengan kiri juga dibantainya. Padahal mereka bisa saja hanya buruh tani yang bahkan nggak bisa baca tulis. Pram pernah ditanya pendapatnya tentang reformasi. Pram menjawab, reformasi, kata Pram, berhasil melahirkan pembesar, tapi gagal melahirkan pemimpin. Oke guys, saya akan terlebih dahulu membaca postingan dari Ferry Irwandi guys ya, di akun Instagramnya Irwandi Ferry. Postingannya bertuliskan kata-kata seperti ini. Rancangan Undang-Undang TNI atau RUU TNI adalah hal terburuk dari segala hal paling buruk yang bisa terjadi di Republik ini. Supremasi sipil mutlak dan absolut. Buat kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita nanti, mari melawan habis-habisan. Tubuh bisa membusuk dan mati, tapi gagasan dan ide tidak bisa dibunuh dengan peluru dan artileri. Apapun pilihan politik kita, apapun agama kita, suku kita, latar belakang kita, sadarilah kita semua sedang menghadapi ancaman yang sama. Ancaman dari mereka yang memegang senjata. Saya Ferry Irwandi, saya warga sipil. Saya bukan hanya menolak RUU TNI. Saya mengutuk RUU TNI. Dan saya siap atas segala resiko yang mungkin saya hadapi dari pernyataan ini. Wow, bukan hanya Ferry Irwandi guys ya, tapi ada influencer-influencer yang lain yang berani speak up untuk menolak rancangan undang-undang TNI guys ya. Dan salah satunya adalah Bintang Emon ya. Bintang Emon dia menulis seperti ini. Rancangan undang-undang TNI adalah sebuah kemunduran dari apa yang sudah dibangun. Apapun yang memiliki akses terhadap senjata dan kekerasan seperti TNI dan Polri harusnya tetap dalam fungsi alat saja. Karena kalau sampai mengurusi jabatan sipil, maka intimidasi bukanlah hal yang tidak mungkin. Pisau hanya cocok untuk menyobek, memotong, dan menusuk. Jangan paksa pisau menjadi pengganti sendok ataupun pengganti pulpen. Nggak efektif dan hanya bikin terluka.
Saya Bintang Emon mengajak untuk menolak RUU TNI. Ya. Jadi ada beberapa influencer yang menolak RUU TNI karena khawatir ini bisa mengembalikan dwi fungsi dari TNI atau ABRI, guys, ya. Karena kita pernah punya sejarah kelam mengenai dwi fungsi dari aparat bersenjata. Nah, kalau dari saya pribadi, soal bisnis tadi yang disampaikan oleh anak muda tadi, kalau ada undang-undang yang mengatur dan memperbolehkan TNI untuk berbisnis, menurut saya, bukankah ini hal yang membahayakan, ya? Karena hampir semua sektor kalau disusupi oleh orang-orang dengan kekuatan senjata, guys, ya. Ya, bagaimana kita yang tidak memiliki senjata, kita yang merupakan rakyat, warga sipil, warga biasa, ya, sudah pasti dalam sektor apapun, ya pasti kalah bersaing, kalah berkompetisi, ya. Dan bisa jadi ke depan kita akan dibayangi dengan intimidasi maupun kekerasan. DPR ini Dewan Perwakilan siapa sih? Kalau benar-benar perwakilan rakyat, ya harusnya tahu dan paham betul apa yang rakyat inginkan. Sekarang itu lagi marak-maraknya kasus korupsi Pertamina, oplosan gas, emas antam, sampai minyak goreng. Harusnya sahkan tuh RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Fokus DPR harusnya bukan malah buru-buru untuk mengesahkan revisi RUU TNI. Negara ini udah dirugiin ribuan triliun, tapi lucunya yang difokuskan sama DPR ya bukan itu. Seolah lengah dan acuh tak acuh atas fakta yang terjadi. Jadi siapa yang kalian wakilin? Kepentingan individu atau kelompok? Gak salah Gus Dur sama IR Soekarno ingin membubarkan DPR. Dan poin pentingnya RUU TNI ini memberikan perluasan terhadap militer untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalian bisa bayangin? Kita kembali ke masa Orde Baru. Bayangin aja, kalau misalnya kalian protes, diselesaikannya ya dengan cara militer. Udahlah bikin kebijakan sambil ngumpet, di hotel lagi. Katanya efisiensi. Menggelar rapat tertutup, biar apa? Tertutup kan artinya memang ada yang ditutup-tutupi. Koreksi kalau bener. Tolak dwi fungsi ABRI ini. Negara ini negara demokrasi, bukan negara militer dan otoriter. Masyarakat aja banyak yang nganggur, enak banget mereka kelimpahan jabatan. Berilah jabatan pada ahlinya biar selamat. Jangan sampai terulang negara Orba Jilid 2. Reformasi kita dulu berusaha memisahkan TNI dari politik. Jadi pikir deh, ini kemajuan atau kemunduran. Satu job desk saja keteteran. Lah ini mau ngambil double. Kasian gak tuh orang yang sekolah tinggi-tinggi belajar mati-matian nggak kebagian job alias jadi pengangguran endingnya. So tulis pendapatmu di drop komen dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sudah baca berita? Tadi malam sekelompok anak-anak muda mendatangi salah satu hotel mewah di Jakarta untuk menuntut anggota DPR menghentikan pembahasan salah satu revisi undang-undang yang dilakukan secara tertutup, minim partisipasi, dan berbiaya mahal. Itu revisi undang-undang apa sih? Benar, revisi undang-undang TNI yang dilakukan oleh anggota DPR di salah satu gedung atau hotel mewah di Jakarta. Dan oleh karena itulah anak-anak muda ini mendatanginya meminta supaya dihentikan pembahasannya, baik substansil maupun tata cara pembahasannya. Kenapa sih harus di hotel mewah? Nah, itulah masalahnya. Kenapa harus dibahas di hotel mewah sedemikian rupa? Padahal ya kan ada keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi di semua aspek ya penggunaan APBN kita. Ini malah pejabatnya bisa melakukan pembahasan revisi undang-undang di salah satu hotel yang sangat mewah dengan fasilitas yang tentu saja juga istimewa. Jadi ini kesannya kok kalau urusan melayani pejabat tetap nomor satu, urusan melayani hajat publik jadi efisien. Lagi pula pembahasan ini ya kan pada dasarnya tinggal ketuk palu kok. Kenapa saya sebut ketuk palu? Karena
7 fraksi di DPR itu adalah fraksi yang mendukung pemerintah. Dan oleh karena itu, pada dasarnya semua proposal pemerintah terkait dengan revisi ini akan disahkan, disetujui oleh anggota DPR. Kalau begitu caranya, ya ngapain pakai repot-repot rapat di hotel mewah segala. Ya tinggal ketuk palu, selesai toh. Kalau tidak ada perdebatan misalnya, wah fraksi anu ya punya pandangan lain, fraksi anu punya sikap yang lain, fraksi anu punya ya kehendak lain. Nah, kalau itu semua fraksi-fraksi punya pendapat yang berbeda-beda pada revisi undang-undang itu, ya tentu perlu dicari titik temunya. Lah ini kesan saya, apa yang dikehendaki oleh pemerintah itu tinggal ketuk palu, ya selesai kan, mudah sekali, nggak perlu lama-lama membahas rancangan undang-undang itu di hotel mewah pula. Kalau pada akhirnya anggota DPR itu manut pada apa yang menjadi proposal pemerintah terkait dengan revisi ini gitu. Tapi memang kalau rapat dilakukan, sidang-sidang dilakukan, itu ada biayanya. Setidaknya per kepala per hari dapat 2 juta terkait dengan uang sidang yang diselenggarakan di DPR, oleh DPR, baik di DPR maupun di luar DPR. Lumayan lah kalau sidangnya 4 hari, misalnya 5 hari, kan kali 2 juta kan lumayan sebagai penghasilan, ya kan. Meski pada saat yang bersamaan, saya sendiri juga bertanya-tanya. Salah satu pasal terkait dengan revisi ini namanya adalah pasal pembatasan kesertaan TNI di ranah sivil. Tapi meskipun temanya adalah pembatasan, faktanya yang terjadi adalah perluasan, yaitu meluaskan ya, keterlibatan TNI di daerah sipil yang sebelumnya dibatasi di sekitar 10 tempat, sekarang mau diluaskan ke 16 tempat. Nah ini piye? Temanya adalah pembatasan, di dalamnya adalah perluasan. Kan nggak cocok itu. Lah kok DPR-nya seperti apa namanya itu ya, main istilah lah untuk menutupi yang sesungguhnya yang sedang dilakukan. Kalau yang namanya pembatasan itu kan kalau sebelumnya 10 dibuat jadi 7, dibuat jadi 6, bahkan bisa dibuat jadi 5. Tapi kalau yang sebelumnya 10 menjadi 16 itu namanya bukan pembatasan, tapi perluasan. Nah begini nih cara-cara yang membuat anak-anak muda itu ya mendatangi gedung DPR. Itu salah satu alasan, tentu banyak lagi alasan yang lain yang mengakibatkan kepedulian anak-anak muda kita ini untuk ya meminta DPR lebih peduli pada aspirasi yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Dan yang lain dari itu terkait dengan efisiensi ini, Pak Prabowo saya kira perlu betul-betul ya memperlihatkan bahwa efisiensi itu diterapkan di semua lini, tidak hanya kepada rakyat saja tapi juga kepada para pejabatnya. Jangan sampai loh masyarakat kita beranggapan urusan efisiensi itu adalah urusan soal mengencangkan perut rakyat. Kalau urusan pelayanan tetap pejabat, tetap nomor 1, tetap kelas wahid, tetap istimewa. Jadi yang penting efisien itu adalah rakyat, pejabat mah bisa suka-suka. Jangan sampai rakyat berpandangan begitu. Tapi apapun, yang penting oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajar guys ya jika anak-anak muda kemudian mendatangi ruang sidang rancangan undang-undang TNI ya yang kemarin diselenggarakan di hotel mewah. Lalu kemudian anak-anak muda, beberapa influencer yang speak up mengenai RUU TNI ini. Karena rakyat Indonesia, warga sipil pasti memiliki kekhawatiran tersendiri. Jika semua atau hampir ruang-ruang sipil ini bisa diisi oleh angkatan bersenjata aktif, ya. Bisnis mereka bisa masuk di situ. Politik juga mereka bisa berkarir di situ, ya. Nah ini sebaiknya yang sipil mundur aja dah, ya. Biarkanlah TNI memegang semua, ya, dari bisnis, jabatan politik, ya, semuanya mereka yang handle. Nah, ya, kita yang sebagai sipil ini, sebagai rakyat, ya, kita bisa apa guys ya? Kita tidak memiliki kekuatan, ya. Yang ada hanya menjerit, saling sikut sana sini, ya.
saling menghabisi satu sama lain. Ya mudah-mudahan ini bisa diuraikan kembali, ya, kembali melihat, merefleksi juga dengan sejarah yang pernah kita lewati. Jangan gegabah, ya, jangan asal-asal membuat aturan yang sewenang-wenang, apalagi dilakukan secara tertutup. Tentu ini kemudian menimbulkan pertanyaan, menimbulkan berbagai spekulasi publik, ya. Dibuatkan terbuka saja, melibatkan berbagai elemen agar keputusan-keputusan yang diambil itu tidak berdampak negatif di kemudian hari nanti, guys. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.